sobat! Sejarah adalah misteri yang terus terungkap. Setiap hari, para arkeolog di seluruh dunia menemukan bukti-bukti baru tentang masa lalu. Penemuan-penemuan ini dapat mengubah pemahaman kita tentang dunia. Mereka dapat mengungkap rahasia-rahasia tentang peradaban kuno, atau memberikan wawasan baru tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami. Like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. 1. Istana Kerajaan Airlangga di Lamongan, Jawa Timur. Penemuan ini dilakukan pada tanggal 15 Juli 2023 oleh tim peneliti dari Universitas Brawijaya. Tim peneliti ini dipimpin oleh Dr. Agus Aris Munandar, seorang arkeolog dari Universitas Brawijaya. Penemuan ini berawal dari laporan warga setempat yang menemukan bongkahan-bongkahan bangunan di dalam hutan jati di Desa Kedungrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Tim peneliti kemudian melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan menemukan bahwa bongkahan-bongkahan bangunan tersebut merupakan bagian dari sebuah istana. Berdasarkan hasil penelitian, istana ini diperkirakan berusia sekitar 1000 tahun dan diduga merupakan bekas istana Raja Airlangga, salah satu raja terbesar dari Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan merupakan sebuah kerajaan yang berkuasa di Jawa Timur pada abad ke-11. Istana ini memiliki luas sekitar 5 hektar dan terdiri dari beberapa bangunan, antara lain bangunan utama, yang diduga merupakan tempat tinggal Raja Airlangga. Bangunan peribadatan, yang diduga digunakan untuk beribadah oleh Raja Airlangga dan keluarganya. Bangunan penyimpanan, yang diduga digunakan untuk menyimpan harta benda dan barang-barang berharga milik Kerajaan Kahuripan. Penemuan Istana Airlangga ini merupakan penemuan yang sangat penting bagi sejarah Indonesia. Penemuan ini memberikan bukti fisik tentang keberadaan Kerajaan Kahuripan dan Raja Airlangga. Penemuan ini juga dapat membantu para peneliti untuk lebih memahami tentang sejarah dan budaya Indonesia pada masa lalu. 2. Sarkofagus di bawah Katedral Notre Dame, Paris. 2 sarkofagus ditemukan di bawah Katedral Notre Dame di Paris, Prancis, pada tahun 2022. Penemuan ini dilakukan oleh tim peneliti dari Institut Nasional Sejarah dan Warisan Prancis, INHA, sebagai bagian dari upaya restorasi katedral yang terbakar pada tahun 2019. Sarkofagus pertama ditemukan pada bulan Februari 2022 di bawah transept selatan katedral. Sarkofagus ini terbuat dari timah dan berukuran sekitar 2,5 meter. Sarkofagus ini ditutup dengan batu dan memiliki lubang di bagian atas untuk memasukkan jenazah. Sarkofagus kedua ditemukan pada bulan April 2022 di bawah transept utara katedral. Sarkofagus ini juga terbuat dari timah dan berukuran sekitar 1,5 meter. Sarkofagus ini ditutup dengan batu dan memiliki lubang di bagian atas untuk memasukkan jenazah. Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa sarkofagus pertama berisi jenazah seorang pria yang diperkirakan berusia sekitar 25-40 tahun. Pria ini memiliki tinggi sekitar 1,7 meter dan memiliki tulang pinggul yang menunjukkan bahwa dia adalah penunggang kuda. Para arkeolog menjulukinya dengan Le Cavalier. Sarkofagus kedua berisi jenazah seorang wanita yang diperkirakan berusia sekitar 45-60 tahun. Wanita ini memiliki tinggi sekitar 1,6 meter dan memiliki tulang pinggul yang menunjukkan bahwa dia pernah melahirkan. Para arkeolog menjulukinya dengan La Dame. Penemuan sarkofagus ini merupakan penemuan yang penting bagi sejarah Katedral Notre Dame dan sejarah Paris.
Penemuan ini menunjukkan bahwa katedral ini telah berdiri selama berabad-abad dan telah menjadi tempat pemakaman bagi orang-orang penting di masa lalu. 3. Gulungan Laut Mati di Israel. Gulungan Laut Mati adalah kumpulan teks-teks kuno yang ditemukan di gua-gua di sekitar Laut Mati, Israel. Gulungan-gulungan ini ditulis dalam bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani, dan diperkirakan berasal dari abad ke-3 SM hingga abad pertama Masehi. Penemuan gulungan laut mati pertama kali dilakukan pada tahun 1946 oleh seorang gembala Baduy bernama Muhammad Edip. Edip menemukan gulungan perkamen di sebuah gua di Wadi Qumran, dekat Laut Mati. Setelah penemuan ini, para arkeolog melakukan penggalian di gua-gua di sekitar Wadi Qumran. Hasilnya, mereka menemukan puluhan gulungan perkamen lagi, termasuk gulungan-gulungan yang berisi teks Alkitab Ibrani, seperti Kitab Yesaya, Kitab Taurat, dan Kitab Mazmur. Gulungan Laut Mati merupakan penemuan arkeologi yang sangat penting. Penemuan ini memberikan wawasan baru tentang sejarah dan budaya Yahudi pada masa lalu. Gulungan-gulungan ini juga membantu para peneliti untuk memahami lebih lanjut tentang teks-teks Alkitab Ibrani. Beberapa jenis gulungan laut mati yang telah ditemukan, antara lain gulungan Alkitab. Gulungan-gulungan ini berisi teks-teks Alkitab Ibrani, seperti Kitab Yesaya, Kitab Taurat, dan Kitab Mazmur. Gulungan non-Alkitab. Gulungan-gulungan ini berisi teks-teks non-Alkitab, seperti teks-teks keagamaan, teks-teks filosofis, dan teks-teks astrologi. Gulungan fragmen. Gulungan-gulungan ini hanya terdiri dari fragmen-fragmen teks. Gulungan laut mati telah dipamerkan di berbagai museum di seluruh dunia. Gulungan-gulungan ini juga telah didigitalkan dan dapat diakses secara online. 4. Kota kuno Mastaura di Turki. Kota kuno Mastaura ditemukan pada tahun 2020 oleh tim peneliti dari Universitas Selçuk di Turki. Kota ini diperkirakan berusia sekitar 1.800 tahun dan diduga merupakan tempat pertarungan gladiator dan hewan liar. Penemuan kota kuno Mastaura berawal dari laporan warga setempat yang menemukan batu besar yang menjulang dari tanah di perbukitan di Provinsi Ait, Turki. Tim peneliti kemudian melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan menemukan bahwa batu besar tersebut merupakan bagian dari sebuah arena gladiator. Arena gladiator Mastaura memiliki diameter sekitar 40 meter dan dapat menampung hingga 20.000 penonton. Arena ini dikelilingi oleh tembok tinggi yang berfungsi untuk mencegah penonton masuk ke arena. Di tengah arena terdapat sebuah podium yang digunakan oleh kaisar atau pejabat tinggi untuk menyaksikan pertarungan gladiator dan hewan liar. Selain arena gladiator, tim peneliti juga menemukan beberapa bangunan lain di kota Mastaura, antara lain bangunan pemandian umum yang digunakan oleh penduduk Mastaura untuk mandi dan bersosialisasi, bangunan teater yang digunakan oleh penduduk Mastaura untuk menonton pertunjukan seni, bangunan pasar yang digunakan oleh penduduk Mastaura untuk berdagang. 5. Kota kuno Teotihuacan di Meksiko. Kota kuno Teotihuacan pertama kali ditemukan pada abad ke-16 oleh para conquistador Spanyol. Para conquistador Spanyol menyebut kota ini dengan nama Teotihuacan, yang berarti tempat para dewa. Pada abad ke-19, para arkeolog mulai melakukan penelitian di Teotihuacan. Penelitian-penelitian ini mengungkapkan bahwa kota ini dibangun oleh peradaban Mesoamerika yang telah hilang. Teotihuacan diperkirakan dibangun pada abad pertama SM dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-5 dan ke-6 M. Kota ini diperkirakan memiliki populasi sekitar 200.000 orang, menjadikannya salah satu kota terbesar di dunia pada masanya. Teotihuacan adalah kota yang sangat maju. Kota ini memiliki sistem irigasi yang canggih, jalan-jalan yang lebar,
dan bangunan-bangunan yang megah. Kota ini juga merupakan pusat perdagangan dan budaya yang penting di Mesoamerika. Pada abad ke-7 M, Teotihuacan mulai mengalami kemunduran. Kota ini akhirnya ditinggalkan pada abad ke-9 M. Beberapa penemuan penting yang telah dilakukan di Teotihuacan, antara lain Piramida Bulan. Piramida ini merupakan salah satu piramida terbesar di Teotihuacan. Piramida ini memiliki tinggi sekitar 45 meter dan dibangun pada abad pertama SM. Piramida Matahari. Piramida ini merupakan piramida terbesar di Teotihuacan. Piramida ini memiliki tinggi sekitar 60 meter dan dibangun pada abad ke-5 M. Tempat Bulan. Tempat ini merupakan kompleks bangunan yang dipersembahkan untuk Dewi Bulan. Tempat ini dibangun pada abad ke-5 M. Tempat Matahari. Tempat ini merupakan kompleks bangunan yang dipersembahkan untuk Dewa Matahari. Tempat ini dibangun pada abad ke-5 M. Plaza Mayor. Plaza Mayor merupakan alun-alun utama di Teotihuacan. Plaza ini dikelilingi oleh piramida, kuil, dan bangunan-bangunan lainnya. 6. Peradaban di bawah laut di lepas pantai Jepang. Penemuan ini dilakukan pada tahun 2020 oleh tim peneliti dari University of Tokyo. Tim peneliti ini dipimpin oleh Dr. Toshiaki Ito, seorang arkeolog bawah laut dari University of Tokyo. Penemuan ini berawal dari laporan dari seorang penyelam yang menemukan struktur yang mirip dengan reruntuhan bangunan di dasar laut di lepas pantai Yonaguni, sebuah pulau di prefektur Okinawa, Jepang. Tim peneliti kemudian melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan menemukan bahwa struktur tersebut merupakan reruntuhan sebuah kota kuno. Berdasarkan hasil penelitian, kota ini diperkirakan berusia sekitar 6.000 tahun dan diduga merupakan peradaban yang maju. Kota ini memiliki luas sekitar 100 hektar dan terdiri dari berbagai bangunan, antara lain bangunan piramida yang diduga merupakan tempat pemujaan, bangunan kuil yang diduga digunakan untuk beribadah, bangunan rumah yang diduga digunakan untuk tempat tinggal. Penemuan kota kuno ini merupakan penemuan yang sangat penting bagi sejarah dunia. Penemuan ini menunjukkan bahwa Jepang memiliki sejarah yang lebih panjang dan lebih kompleks daripada yang diperkirakan sebelumnya. Penemuan kota kuno ini masih terus diteliti oleh para peneliti. Para peneliti masih berusaha untuk mengungkap misteri tentang kota kuno ini, seperti siapa yang membangunnya, apa tujuannya, dan mengapa kota ini tenggelam. Itulah beberapa fakta menarik tentang penemuan bersejarah yang baru-baru ini ditemukan, yang mungkin dari Anda belum mengetahuinya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.